Pelantikan Usman Sidik dan Hasan Ali Basam Kasuba pada tanggal 24 Mei 2021 oleh Gubernur Maluku Utara sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan kelima sejak dimekarkannya Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2003. Bupati dan Wakil Bupati telah mencanangkan dan melaksanakan program sebagai upaya pelayanan masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu penanganan dan pengendalian COVID-19 melalui pendekatan tracing, testing, treatment, dan vaksinasi tahap 1, 2, dan 3. Pemulihan ekonomi dengan jalan merevitalisasi sistem kemandirian ekonomi yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal. Penataan birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas sistem pelayanan pemerintahan dengan tetap memperhatikan prinsip reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta manajemen berbasis kinerja. Penyusunan dokumen rancangan awal pengembangan kawasan perkotaan Labuha sebagai Smart City. Pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan Labuha sebagai Smart City. Untuk merealisasikan upaya tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan telah membuat kebijakan yang mendukung kualitas pelayanan pemerintahan dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, berikut list produk hukum yang telah ditetapkan oleh Bupati Usman Sidik. Sementara, dalam percepatan transformasi digital di bidang telekomunikasi, pemerintah Halmahera Selatan melalui Dinas Kominfo mengusulkan dan mendapatkan bantuan tower BTS dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia melalui bakti sebanyak 137 BTS. Tahap 1 dari 137 site telah terbangun 4 site BTS. Sementara tahap 2 dari 137 yang akan dibangun sebanyak 21 site diantaranya sedangkan 155 site masuk tahap 3 menunggu kelengkapan data sitak dan sondir yang sementara berjalan di beberapa kecamatan. Sementara, bantuan perangkat akses internet dari Bakti dalam 1 tahun ini, terdapat 30 titik akses internet yang tersebar di 14 kecamatan diantaranya Adapun permohonan perangkat akses internet yang sedang diusulkan pada tahun 2022 sebanyak 310 titik lokasi akses internet yang tersebar di beberapa kecamatan. Dinas Kominfo Statistik dan Persandian telah membangun aplikasi yang terintegrasi eSmart Labuha yang dapat didownload di Play Store. Aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan pemerintah antara lain akses layanan kependudukan online, layanan pengaduan korupsi, layanan pajak online, layanan informasi kondisi jalanan, dan masih banyak lagi. Kepemimpinan Usman Basam juga menuai hasil yang baik, di mana melalui Dinas Kominfo Halmahera Selatan telah melakukan kerjasama antara BMKG Maluku Utara Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate dalam bidang integrasi layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk masyarakat umum dalam aplikasi eSmart Labuha. Sehingga peningkatan pelayanan bukan hanya untuk masyarakat Halmahera Selatan tetapi juga untuk Maluku Utara, di mana manfaat dari layanan informasi ini ialah memberikan informasi awal mengenai cuaca, iklim, dan gempa bumi. Selain itu, demi mendukung pembangunan Smart City di sisi teknologi informasi, Dinas Kominfo Statistik dan Persandian melakukan penandatanganan kerjasama antara pemerintah daerah dengan Kementerian Kominfo, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dalam gerakan menuju Smart City, dan penandatanganan kerjasama antara pemerintah daerah dengan Badan Cyber dan Sandi Negara dalam rangka pemanfaatan tanda tangan elektronik di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan demikian, Kabupaten Halmahera Selatan menyatakan siap membangun program kota cerdas atau Smart City.
Saat ini saya sudah berada di lokasi pembangunan Papaluang Park, yaitu merupakan salah satu program Smart City dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati, Bapak Haji Usman Siddiq dan Wakil Bupati Bapak Hasan Ali Basam Kasuba. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kadis Perkim. Baik Pak, mungkin bisa dijelaskan beberapa hal terkait dengan Papaluang Park ini Pak. Yang pertama, apa sih maksud dan tujuan dibangunnya Papaluang Park ini? Oh, jadi maksud dan tujuan dari pembangunan Papaluang Park ini yaitu terbangun dan tersedianya RTH, sekaligus menata dan mempercantik wajah kota. Papaluang Park ini yang direncanakan saat ini, yang kita bangun itu dengan luasan 1 hektar. Saat ini kita sudah memasuki tahap cutting material. Jadi tahap pertama yaitu proses clearing, pembersihan, itu kita sudah lewati. Sekarang memasuki tahap cutting, itu material seperti yang tampak. Nah, selanjutnya itu setelah ini baru dilakukan penataan. Baik, terakhir Pak, apa sih harapan pemerintah daerah kepada masyarakat terkait dibangunnya Papaluang Park ini Pak? Bisa dijelaskan? Ya, tentunya harapan dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu sebisa mungkin setelah terbangunnya Papaluang Park ini, masyarakat dapat memanfaatkan dan menjaga sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sekarang saya berada di lokasi pembangunan Zero Point, yaitu salah satu program Pelabuhan Smart City dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, Bapak Usman Siddiq dan Bapak Hasan Ali Basam Kasuba. Saat ini juga saya sedang bersama dengan Bapak Kadis Perkim, Bapak Muksin Bendar STMN. Baik Bapak, mau bertanya sedikit nih terkait dengan pembangunan Zero Point ini. Apa sih maksud dan tujuan dari dibangunnya Zero Point ini? Boleh dijelaskan Bapak? Oh iya, jadi maksud dan tujuan dari pembangunan Zero Point ini adalah tersedianya dan terbangunnya RTH atau ruang terbuka hijau, sekaligus menata dan merubah wajah kota, sehingga ketika masyarakat atau publik memasuki area ini, mereka dengan hatinya bisa tersenyum karena keindahan dari Zero Point ini sendiri. Baik Bapak, selanjutnya apa sih harapan pemerintah daerah kepada masyarakat terhadap dibangunnya Zero Point ini? Ya, tentunya harapan dari pemerintah daerah dengan setelahnya terbangunnya Zero Point ini dapat dimanfaatkan dan dijaga oleh masyarakat. Dalam masa kepemimpinan Bupati Usman Siddiq dan Wakil Bupati Hasan Ali Basam Kasuba melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Kabupaten Halmahera Selatan dalam menangani infrastruktur telah melaksanakan pembangunan, yaitu peningkatan jalan dari Sirtu ke Hotmix pada ruas jalan kabupaten. Total peningkatan jalan Sirtu ke Hotmix adalah 4.215 meter. Total peningkatan jalan Sirtu ke aspal atau lapen adalah 2.550 meter. Pembangunan jalan baru atau Sirtu pada ruas jalan kabupaten, total pembangunan jalan baru atau Sirtu adalah 6.150 meter. Pembangunan jembatan Gorup Kecamatan Makian sepanjang 40 meter. Pembangunan jembatan gantung SP3 Akela Mufida sepanjang 35 meter. Rehabilitasi jembatan Mendaung Pantai sepanjang 60 meter. Dalam rangka menekan angka paparan COVID-19, Satgas COVID-19 melakukan vaksin massal untuk masyarakat Halmahera Selatan dengan total sasaran vaksin sebanyak 188.352 jiwa. Persentase terakhir tanggal 31 Mei 2022 yang telah dicapai yaitu vaksin pertama sebesar 90% atau sebanyak 169.677 jiwa. Vaksin kedua sebesar 70% atau sebanyak 131.971 jiwa. Dan vaksin ketiga booster sebesar 50% atau sebanyak 94.265 jiwa. Di bawah kepemimpinan Usman Basam melalui DP3 AKB menuai prestasi baik, di mana Kampung KB atau Keluarga Berkualitas Mekarsari Desa Kaireu, Kecamatan Bacan Timur,
adalah satu dari 81 kampung KB di Kabupaten Halmahera Selatan yang mewakili Halmahera Selatan pada Lomba Kampung KB di tingkat nasional melalui perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara tahun 2022. Untuk memaksimalkan pelayanan yang merata dan mendukung program Smart City, DP3 AKB telah melakukan MOU atau Memorandum of Understanding dengan sarana pelayanan kesehatan di 32 puskesmas yang tersebar di kecamatan di Halmahera Selatan. Di samping prestasi di atas, pemerintahan Usman Basam melalui Dinas DP3 AKB juga menuai hasil yang baik, di mana pada Juni 2022 ini telah dilantik Ibu Bupati Haja Eka Dahliani Usman oleh Dr. Randus Ratnarega, Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara, sebagai Bunda Genre atau generasi berencana dan sekaligus meluncing Grand Desain Pembangunan Kependudukan atau GDPK tahun 2020-2025 serta melakukan penandatanganan MOU Satuan Tugas Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan dalam sektor pendidikan, dalam capaian 1 tahun kerja Bupati dan Wakil Bupati, untuk pemulihan pendidikan mencakup 98% pemulihan pendidikan dengan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, di antaranya ruang kelas baru, ruang guru, fasilitas ruang perpustakaan. Dilakukan juga rehabilitasi pembangunan ruang kelas siswa dan siswi SD dan SMP yang sudah tidak layak digunakan. Adapun program pembangunan yang sudah dilaksanakan di antaranya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah menyelenggarakan layanan informasi untuk edukasi masyarakat dengan meluncing Pocadi atau Pojok Baca Digital dengan fasilitas mobil keliling yang bisa menjangkau sekolah-sekolah yang dikunjungi. Adapun untuk mengoptimalkan proses birokrasi yang efektif dan efisien, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah pada awal tahun 2022 melaksanakan bimbingan teknis sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi atau aplikasi Sri Kandi. Dalam upaya peningkatan kualitas sistem pelayanan terhadap masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merancang 6 inovasi guna mencapai target jumlah penduduk, yang merupakan salah satu sabta senyum Bupati Usman Siddiq dan Wakil Bupati Hasan Ali Basam Kasuba. Dari 6 inovasi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melayani masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan dengan total penduduk sebanyak 252.880 jiwa pada tahun 2021. Wajib perekaman EKTP sebanyak 174.649 jiwa dan yang sudah melakukan perekaman sebanyak 157.464 jiwa atau sebesar 90%. Dalam urusan sosial, Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan melalui Dinas Sosial telah menyantuni masyarakat dengan program rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Dan dalam kurang waktu 1 tahun, masa pemerintahan Usman Siddiq dan Hasan Ali Basam Kasuba untuk perlindungan sosial melalui Dinas Sosial telah mengcover 21.928 kepala keluarga masyarakat Halmahera Selatan. Kemudian, dalam pemulihan ekonomi pada sektor pertanian, yaitu panen raya bawang di Desa Wayamiga, panen raya padi sawah di Desa Sumber Makmur, penyerahan bantuan mesin pengolahan sagu di Desa Indomut, pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, pencanangan unit pengolahan kopra putih di Desa Tabapoma, dan pemberian bantuan bibit sapi. Sementara itu, bidang tanaman pangan dan hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sejak kepemimpinan Usman Basam juga bersama melibatkan seluruh kelembagaan kelompok tani melakukan penanaman bersama dengan luas area 150 hektar di Desa Sumber Makmur dengan jumlah tani sebanyak 10 kelompok dan 25 hektar di Desa Buton, Kecamatan Obi dengan kelompok tani sebanyak 2 kelompok. Dengan bimbingan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada petani,
Bupati dan Wakil Bupati bersama-sama melaksanakan panen raya di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Giane Timur, seluas 150 hektar, dengan jumlah distribusi sebanyak 7,5 ton untuk tahap awal, dan distribusi benih di tahun 2022 seluas 100 hektar. Sebelum dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih Usman Basam, pengadaan alat dan mesin pertanian hampir tidak dapat diperoleh. Namun di tahun 2022 ini, Bidan Tanaman Pangan dan Hortikultura telah dapat menyediakan alsintan berupa dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat nelayan. Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Selatan dalam 1 tahun ini telah menyalurkan bantuan Kemudian, dalam 1 tahun ini terjadi bencana alam antara lain banjir, angin puting beliung, dan kebakaran di beberapa desa. Dengan siap dan tanggap, Bupati dan Wakil Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berupaya menangani dan menyalurkan bantuan korban bencana alam yang terdampak. Dalam kepemimpinan Bupati Haji Usman Siddiq dan Hasan Ali Basam Kasubah, melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan, banyak menuai hasil yang cukup baik. Dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun, kunjungan wisatawan domestik dan internasional mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2021 ada 59 kunjungan wisatawan asing dan 4.891 wisatawan lokal yang dihitung berdasarkan akumulasi sejak tahun 2017 hingga saat ini. Pemerintah juga gencar mempromosi titik fokus pengembangan pariwisata, program Smart City, yakni revitalisasi kawasan budaya kota tua dan bersejarah sebagai kawasan strategis sosial budaya dan pengembangan wisata, yaitu pengembangan atraksi, percepatan pengembangan kota tua dan revitalisasi Kali Inggoi, percepatan pengembangan kawasan Pulau Nusara, dukungan penyelenggaraan event promosi dan ikut serta ekspo promosi di berbagai level, pengembangan dan peningkatan skill atau minat khusus SDM pariwisata serta penyediaan sarana dan prasarana promosi, pembentukan dan pendampingan desa wisata dan Pokdarwis serta pencapaian desa Amasing Kota yang sudah dinobatkan menjadi kota wisata oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2022. Dalam kegiatan pemuda dan olahraga di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021 hingga 2022 ini, berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan dengan nomor tentang pengesahan anggota Paskibraka tingkat nasional dan Provinsi Maluku Utara tahun 2022, maka Halmahera Selatan mampu mengirimkan 1 putra terbaik untuk bergabung di Paskibraka tingkat nasional dan 2 orang putra-putri terbaik untuk bertugas bergabung di Paskibraka tingkat Provinsi Maluku Utara. Halmahera Selatan juga menjadi tuan rumah pelaksanaan turnamen bola kaki Liga 3 Zona Maluku Utara tahun 2021 yang diselenggarakan di lapangan GBK Bacan Selatan, dan juga melaksanakan kegiatan turnamen Grand Strix balap motor tahun 2021 yang berlokasi di pantai Desa Tuakona, Kecamatan Bacan. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan juga bekerja sama dengan BSI melalui Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan pencanangan gerakan 1000 pohon di Saruma Sentral Bisnis Distrik Desa Panamboang, merupakan gerakan dari kemajuan Labuan Smart City. Adapun pengadaan sistem pemantauan kualitas air secara online di daerah aliran sungai Desa Anggai untuk mendukung food estate atau program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar. Melalui dana alokasi khusus tahun 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar 1,3 miliar rupiah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan tahapan pembangunannya, yakni pemasangan alat monitoring kualitas air limbah secara otomatis, kontinu, dan online. Tepatnya di aliran sungai Desa Anggai yang berdekatan dengan lokasi pengembangan emas skala kecil PESK Desa Anggai. Dalam masa kepemimpinan Bupati Usman Siddiq dan Wakil Bupati Hasan Ali Basam Kasubah,
dokumen izin mendirikan bangunan atau IMB yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memperoleh retribusi sebesar Rp4.931.730.213 pada tahun 2021. Adapun penanaman modal dalam negeri sektor UMKM di Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2021 sampai 2022 meningkat sebanyak 857 pendaftaran usaha nomor induk berusaha. Menandakan penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Halmahera Selatan mengalami kemajuan dan perlu diarahkan menuju UMKM milenial yang merupakan program Bupati dan Wakil Bupati agar pelaku usaha dapat mengelola produk dan mendapat hasil penjualan yang maksimal. Capaian program pada Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Selatan terdapat penyusunan 3 dokumen rencana pokok transmigrasi, yaitu Rencana Satuan Kawasan Pengembangan atau RSKP, Rencana Teknis Satuan Pemukiman atau RTSP, dan Rencana Teknis Jalan atau RTJ. Dalam 3 dokumen rencana pokok tersebut, terdapat 52 kawasan prioritas nasional khusus pembangunan transmigrasi baru dan 100 kawasan prioritas Kementerian Desa untuk revitalisasi kawasan transmigrasi Nuslik di Kecamatan Gane Timur. Kemudian, pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja instruktur selam jenjang open water dive, pemberian barang hibah kepada 2 kelompok tenaga kerja mandiri berupa mesin jahit dan alat tukang kayu. Selain dari itu, kegiatan pembinaan hubungan industrial yang memberi keharmonisan terhadap pihak pekerja dan pemberi kerja yang diharapkan dapat menciptakan kondisi kerja yang ideal. Kemudian, terkait komparasi pendapatan asli daerah retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing atau INTA pada tahun 2020 dengan jumlah tenaga kerja asing sebanyak 123 orang dengan hasil pendapatan asli daerah retribusi sebesar Rp2.173.414.500. Sedangkan pada tahun 2021, sejak kepemimpinan Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Basam Kasuba, hasil pendapatan asli daerah retribusi perpanjangan INTA mulai pada bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 meningkat menjadi Rp3.949.636.500 dari 236 tenaga kerja asing yang tersebar di beberapa perusahaan. Sedangkan dalam bulan November 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 sedang menunggu pengesahan rancangan peraturan daerah tentang INTA yang dirubah menjadi Dana Kompensasi Pengguna Tenaga Kerja Asing atau DKPTKA. Atas pengesahan rencana pengguna tenaga kerja asing di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan demikian, peraturan daerah tersebut dapat dipastikan target pendapatan asli daerah dapat lebih meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan pendapatan daerah terkelola dengan baik. Sembilan 19 tahun bukanlah waktu yang singkat. Banyak problematika yang kita hadapi. Banyak keputusan telah kita buat bersama untuk kepentingan masyarakat Halmahera Selatan. Dalam 19 tahun telah menampakkan diri sebagai masyarakat yang tangguh, toleran, optimis, masyarakat yang terus maju, meraih kemenangan dan semangat nyata untuk membangun. Kebijakan baru yang telah kita buat bersama membawa kita dalam pembiasaan baru, pembiasaan yang lebih efisien, lebih efektif, lebih modern, yang tentunya kita dapat beriringan dengan laju perkembangan zaman. Pada usia yang ke-19 tahun ini kita terus berjuang, berikhtiar, dan bekerja keras meraih prestasi dengan memanfaatkan potensi kita untuk menjadi sumber kreativitas, sumber inspirasi, sumber daya yang tidak akan pernah habis untuk mengharumkan Halmahera Selatan dalam pentas persaingan, sehingga senyum Halmahera Selatan dapat kita wujudkan. Oleh karena itu, kita harus bergandengan tangan, mengumpulkan energi untuk memperkuat fondasi kita sehingga kita dapat membuat lompatan kemajuan. Kita harus berani membuat terobosan untuk melompat jauh ke depan agar dapat menjawab masalah-masalah di masa-masa depan sehingga cita-cita bersama
dapat tercapai. Do, 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 do.